warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah. Yang saya hormati Kepala Rektor Universitas Islam Hasan Genggong, Pak Ustadz Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati kepada Kaprodi, segenap para jajarannya Kaprodi Ekonomi Syariah, Abdul Ghafur, Pak Dekan, dan semuanya yang telah mengajar kami. Kita pula kepada yang saya hormati kepada pengajar ekonomi, manajemen ekonomi, itu adalah Bu Munifah. Semoga beliau diberi kesehatan, amin. Kali ini saya mau mempresentasikan dari peta konsep yang saya buat adalah dengan tema permintaan dan penawaran. Nah, kita tidak asing dengan kata apa itu permintaan dan apa itu penawaran. Kita tidak asing mestinya ya. Terus ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang dibeli oleh konsumen dengan harga yang periode tertentu. Jadi logikanya atau mudahnya itu permintaan adalah sesuatu yang diminta oleh konsumen kepada produsen untuk membuat sesuatu dengan jangka waktu tertentu, dengan kualitas tertentu. Jadi konsepnya itu kalau permintaan, semakin bagus kualitas permintaan maka semakin naik harga dari produk itu. Semakin gak terlalu bagus ataupun gak bagus ataupun hanya sekedar membuat permintaan, maka barangnya gak terlalu bagus dan murah itu konsepnya. Dan apa itu fungsi dari permintaan? Itu adalah menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah yang barang yang diminta. Nah, jadi yang saya sebut itu juga termasuk permintaan barusan dan fungsi permintaannya gitu. Terus ada apa dengan teori permintaan itu, yaitu analisis dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan faktor-faktor yang menemukan permintaan dan bagaimana mempengaruhi keseimbangan gitu. Terus ada beberapa macam permintaan. Itu ada 2 poin yang saya cantumkan di peta konsep ini. Yang pertama adalah permintaan absolut, tetap gitu. Yang kedua adalah permintaan efektif, permintaan berubah-ubah. Permintaan absolut itu kalau dari konsumen itu memberikan jadwal tertentu pada tanggal 17 permintaannya dan harus selesai pada tanggal 20 itu harus selesai gitu. Kalau nggak selesai ya akan batal permintaannya. Kalau yang permintaan efektif itu kebalikannya dari permintaan absolut. Terus lanjut dengan pembahasan poin yang kedua, itu adalah penawaran. Nah, penawaran adalah keadaan atau keseluruhan dari hubungan antara harga dan jumlah penawaran, atau lebih gampangnya adalah penawaran itu barang yang ditawarkan kepada konsumen dari produsen dengan kualitas tertentu. Nah, fungsi penawaran itu adalah menghubungkan harga barang di pasar dengan jumlah yang ditawarkan kepada produsen. Nah, terus ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, sini saya cantumkan dalam peta konsep itu ada 5 peta konsep. Yang pertama adalah biaya produksi dan teknologi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu. Kenapa kok bisa? Yang pertama adalah biaya produksi dan teknologi. Memang kalau dari faktor penawaran dari sektor atau dari segi media itu cukup lumayan, gak terlalu murah, terlalu mahal. Terus yang kedua adalah tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah pajak dari barang-barang itu dalam penawaran itu. Terus yang keempat adalah tingkat teknologi. Yang kelima, perkiraan harga barang di masa yang akan datang gitu. Jadi mungkin cukup sekian dari yang saya jelaskan. Nah, semoga kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi untuk terakhir kalinya yang saya jelaskan dalam peta konsep ini ada 2 poin, 2 bab, 2 poin dan beberapa poinnya ada subbagiannya tersendiri, seperti macam-macam
faktor dan faktor-faktor mempengaruhi dan fungsinya masing-masing. Mungkin cukup sekian dari saya, wallahu a'lam. Jadi mohon maaf jika ada salah kata dan tidak mengenakan bagi para pendengar. Jika ada salah, mohon maaf, mohon diteliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.